wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji serta syukur kehadirat Ilahi Robbi yang mana atas rahmat dan nikmatnya kita semua dapat berkumpul pada pagi hari ini. Lalu Pak, kepada baginda besar kita yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Bapak Maksudin SPDI MT LT selaku pemateri serta adik-adik yang saya banggakan. Lalu Pak, kepada para panitia yang telah mempersiapkan acara ini. Pada kesempatan kali ini yang akan disampaikan oleh pemateri kita yaitu mengenai pengenalan Pondok Pesantren Al-Busco Panembong. Sebelum itu, selamat pagi adik-adik. Pagi. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Melani Wulandari, saya dari kelas 12 SMK. Baik, untuk mengefisienkan waktu, kepada Bapak pemateri kita, saya persilakan untuk menyampaikan materinya. Oke, biar gak tengah, biar gak tegak, alias supados tegak. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum jami'an pihadal majlis warahmatullahi wabarakatuh. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Oh, itu jangan. Oke, nanti kalau diketemu lagi di pramuka ya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan kudrat dan iradahnya alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita bisa mengawali kegiatan pertama di masuk sekolah atau masuk pondok ini yang pertama, yakni MPLS atau pengenalan lingkungan madrasah atau pengenalan kalau MPLS-nya masa pengenalan lingkungan sekolah. Nah, tapi karena ini posisinya juga pondok sama dengan masa pengenalan lingkungan pondok. Tak lupa salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada sang komunikator terhebat Profesor sejati yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in-tabi'innya. Mudah-mudahan termasuk kita semua yang mengklaim diri sebagai umatnya, yang mudah-mudahan kita diaku oleh beliau sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan di akhir nanti di yaumil akhir kita dapat syafaatul uzma di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, barangkali kalau yang asalnya dari Al-Busco sudah mengenal, mungkin tidak asing lagi dengan Bapak. Tapi bagi yang dari luar, izinkan terlebih dahulu Bapak mengenalkan diri sebagai perkenalan, karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak dibayar. Tak kenal maka tak sayang. Biar gak tegang. Oke. Nama Bapak dari kecil sampai besar tidak pernah diganti. Kalaupun dulu sempat mau diganti nggak jadi. Silakan ke sini, jadi naksir, si naksir kah si teteh. Nama Bapak Maksudin. Kalau yang punya maksud dan tujuan ingat maksudin aja. Yang punya maksud dan tujuan
Ingat maksudin. Lahir kebetulan di Australia, cuma tidak jadi. Bu Pangeran dijadikan di Subang. Tanggal 6 Mei tahun 1978. Kalian harus sayang sama Bapak, kudunya Pak Maksudin. Lantaran Pak Maksudin ke yatim piatu. Mr. Boga Ibu, Mr. Boga Bapak Maksudin teh. Sedih pun kudu dicaritakeun, Pak. Ya kan? Yang namanya orang yang sudah tidak punya ibu dan tidak punya bapak, apa namanya? Yatim piatu. Muncul Bajar sudah tidak punya ayah, Pak Maksudin mah geus teu boga emak, geus teu boga bapak. Gitu. Sedih mun kudu dicaritakeun. Oke. Pak Maksudin aktif di sini sebagai guru di tingkat madrasah sanawiyah. Kemudian menjabat juga ditugaskan oleh pondok, oleh pimpinan pondok, yaitu sebagai Mabihari. Mabihari itu adalah Majelis Pembimbing Harian di Gerakan Pramuka yang menaungi ketiga lembaga, yakni MTS, MADA, SMK. Itu saja. Untuk pendidikan di kepramukaan, kalau pendidikannya S1 yaitu di Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda atau STI Miftahul Huda Subang. Untuk pendidikan kepramukaannya terakhir yang pertama KMD 2006, KML 2007, KPD 2010, KPL masih baru kemarin tahun 2022. Jadi masih baru KPL. Maka tadi lamun aya menyebutkan Pak Maksudin SPDI LT. Naon LT teh? Lain lantai kade. LT itu bukan lantai tetapi leader trainer. Nah, leader trainer itu adalah gelar atau jabatan di kepramukaan bahwa sudah menyelesaikan kursus terakhir, yaitu kursus pelatih pembina pramuka tingkat akhir KPR atau lanjutan. Nah itu saja mungkin perkenalan. Kalau untuk istri masih 1, untuk anak baru 5, insya Allah mau menambah lagi. Namanya kembali itu naik mana pakai soal ya. Kalau masih dipercaya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja barangkali untuk perkenalan. Yang selanjutnya Bapak ditugaskan oleh Pak Kiai, Bapak pimpinan Pondok Pesantren Al-Wusko untuk memperkenalkan tentang Pondok Pesantren Al-Wusko. Insya Allah Bapak hanya akan menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan keberadaan Pondok Pesantren Al-Wusko. Kalau Bapak ditugaskan pengenalan pondok, mungkin di antara di sini yang menjadi alumni Pondok Pesantren Al-Wusko yang masih standby atau menjadi staf pengajar di Pondok Pesantren Al-Wusko ada beberapa. Yang pertama, yang angkatan pertama, ada yang tahu nggak? Angkatan pertama Pondok Pesantren Al-Wusko yang masih ngajar hari ini siapa? Angkatan pertama. Pak Mansur Parman itu angkatan ke 11 kurangi 3 berapa? Hah? 9. Pak Mansur Parman itu angkatan 9. Pak Maksudin angkatan 11. Angkatan pertama siapa ya? Ada yang tahu? Ya, betul. Siapa lagi? Selain baru? Ibu? Oh iya, tinggal ibu-ibu. Kalau dulu-dulu di Al-Wusko itu sangat sulit mencari staf pengajar atau asatidah atau guru yang perempuan. Dulu Pak Maksudin ketika tugas pertama di Al-Wusko tahun 99 itu laki-laki semua. Yang guru perempuannya cuma Ibu Arum sama Ibu Yaya. Ibu Yati, tambah Ibu Yati, yang lainnya gurunya laki-laki semua. Sekarang justru yang di tingkat MTS saja sudah sulit mencari guru laki-laki. Di MTS dari 12 itu
yang staf pengajar sekali lagi, bukan guru sekali lagi. Kalau guru kita semua yang ada di sini adalah levelnya adalah guru pondok pesantren Al-Wusqa. Hanya mengajarnya ditugaskan oleh pimpinan pondok atau di SK-kan oleh yayasan, di SK-kan untuk mengajar di SMK, mengajar di di Aliyah, mengajar di MTS. Tetapi tugas pokoknya semuanya adalah guru pondok pesantren Al-Wusqa. Jadi tidak ada perbedaan. Nah, jadi ada 2 orang yang angkatan pertama mengajar di pondok pesantren Al-Wusqa ini, yang sampai hari ini masih tetap eksis mengajar di sekolah kita, di lembaganya, yakni Ibu Arum dan Ibu Yaya. Lanjut lagi angkatan selanjutnya, yaitu dilanjut oleh angkatannya Pak Kepala MTS, Pak Yaman sama Pak Maman Suparman. Nah, dilanjut lagi oleh angkatan Bulen Daya Baturna. Lanjut lagi oleh angkatan Pak Maksudin Daya Baturna. Saurang-saurang. Anak-anak duaan mah kata dia. Kenapa mungkin ditugaskan sebagai mengenal di pondok pesantren Al-Wusqa pengenalannya? Karena Bapak mungkin dipandang oleh Pak Kiai sebagai pimpinan pondok, salah satunya agak lama di sini dari 1999, di mana dapat SK mengajar itu 2003. Bangun ya. Oke, yang pertama, siapa yang menjadi pimpinan pondok pertama di sini? Ada yang tahu? Pimpinan pondok pesantren yang pertama, sekarang sudah almarhum Almarhumah Bapak Kiai Haji Dr. Anas Maman Tamanema. Yang saat itu kepemimpinan dijabat oleh 3, menginduk kepada cara kepemimpinan kontrol. 3 pimpinan. Hanya kesininya dirubah lagi menjadi 1 kepemimpinan tetap, yaitu pimpinan pondok memenaungi 3 lembaga yang ada di bawahnya, yakni MTS, MA dan SMK. Itu di bawah koordinatornya siapa? Yang mengkoordinirnya yaitu pimpinan pondok. Sekarang jadi pimpinan pondok itu yang sekarang sebetulnya kalau secara struktural itu hampir pimpinan pondok yang keempat. Yang pertama adalah Pak Kiai Maman Tohaman RAG almarhum, diganti oleh secara strukturalnya pernah diganti oleh Bapak Dr. Anas Nang Makmun. Nah, cuma tidak berlaku, dirubah lagi kepemimpinannya yaitu oleh Pak Kiai Haji Dr. Anas Maman almarhum. Nah, sekarang secara kepemimpinan menurut organisasi di YPPA adalah kepemimpinan keempat. Tetapi kalau secara orangnya berarti pemimpin yang kedua, regenerasi. Yang kedua, kalian harus mengenal juga kapan Al-Wusqa ini berdiri. Ada yang ingat nggak? Kemarin kita masih baru. Kita sempat syukuran ulang tahun yang ke-41. Iya. Tanggal berapa? Ya, tahun 1900? Hah? 84. Jadi Al-Wusqa ini sudah cukup dewasa, sudah matang. Usianya sudah 40 tahunan lebih. Nah, jadi Al-Wusqa ini berdiri pada tanggal 25 Mei tahun 1984. Nah, jadi kalau menanyakan kapan Al-Wusqa berdiri? Al-Wusqa berdiri tahun 1984. Tepatnya di SK-kannya adalah tanggal 25 Mei. Itu Al-Wusqa berdiri. Nah, insya Allah ke depannya kita akan menyelenggarakan lagi milad pondok pesantren Al-Wusqa. Nah,
Yang menjadi bidang pendidikan yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Al-Wusko, yang pertama adalah kepondokan. Sekali lagi kepondokan. Di mana kepondokan saat pertama kali berdiri, setelah kepondokan berdiri, di utamanya adalah bidang kepondokan, pondok pesantren, dan lembaganya yang dinaungi saat itu ketika berdiri, pertama kali berdiri adalah Madrasah Sanawiyah. Ya, jadi sejarah itu. Yang pertama pondoknya didirikan tanggal 25 Mei tahun 1984. Dan di bawah naungan Pondok Pesantren Al-Wusko juga didirikan, yaitu Madrasah Sanawiyah. Kemudian tahun 1991 itu didirikan Aliyah, angkatan pertama. Siapa angkatan pertama Aliyah? Ada yang tahu? Yang menjadi kepala MTS sekarang, Pak Maman Suparman dan teman-temannya. Itu angkatan pertama sebetulnya. Hanya setelah itu angkatan pertama itu naik kelas dulu mah kelas 2. Nah, naik kelas 11. Kelas 10-nya agak ada, kelas 12-nya agak ada. Naik sampai kelas 12. Naik di kelas 12 itu kelas 11, kelas 10-nya agak ada. Hilang sampai selesai. Lanjutkan lagi tahun 2010. Jadi dari 1994 itu masuk lagi, baru ada lagi adalah angkatan yang kedua, Aliyah angkatan yang kedua, yaitu menjadi angkatan pertamanya adalah yang sekarang mengajar di tingkat MTS dan MA juga SMK, yaitu Bu Pitin dan Bu Dini. Nah itu angkatan kedua, gelombang kedua maksudnya, gelombang kedua. Lanjut sampai hari ini. Di 2012 berdirilah Madrasah Sekolah Menengah Kejuruan. 2012. Jadi kalau secara usia nih, pendirian Pondok Pesantren Al-Wusko itu lahir pertama tahun 1984, kemudian melahirkan Madrasah Sanawiyah. Maka dulu, bahkan sampai hari ini sebetulnya, tuh budak Sanawiyah Al-Wusko barang mau ke sekolah aja, itu daya di Saung. Padahal yang ada di Saung itu bukan anak MTS loh. Mungkin anak SMK, mungkin anak Aliyah. Tetapi yang di luaran, yang dulu orang mengenalnya MTS, itu bukan MTS Al-Wusko, jangan ulin ke sekolah. Nah, padahal bukan anak MTS. Nah, itu. Jadi karena di masyarakat dikenalnya di Al-Wusko ini cuma ada Madrasah Sanawiyah. Untuk tingkat MTS-nya nih perlu kalian ketahui, secara administrasi dulu sempat beberapa kali lupa. MTS itu pertama MTS Al-Wusko, namanya gitu, termasuk di ijazah Pak Maksudin itu MTS Al-Wusko. Ada lagi perubahan di kedua, waktu perubahan kedua itu MTS Pontren Al-Wusko, sempat muncul MTS Pontren Al-Wusko. Hari ini sampai muncul izin operasionalnya yang resmi hari ini adalah MTS PP Al-Wusko. PP itu sesuai anjuran dari Kemenang sebetulnya. Kenapa kok Maksudin tahu? Kan tahu karena yang mengurusnya dulu sewaktu Pak Kiai pertama menjadi kepala MTS. Pak Kiai itu yang almarhum sempat menjadi kepala MTS, kepala MA, kepala SMK. Jadi almarhum itu menjabat kepala di 3 lembaga. Beliau kepalanya. Maka tahu prosedur perizinan turunnya izin operasional seperti apa. Rubah-rubah namanya. Ya, terakhir hari ini untuk tingkat MTS-nya, anak-anakku sekalian bagaimana sekolah kita namanya MTS PP Al-Wusko. Untuk anak-anak yang di Aliyah mesti kenal. Nama lembaganya apa? Madrasah Aliyah Al-Wusko. Anak-anakku yang di SMK juga harus kenal. Kalian nama lembaganya apa? SMK Al-Wusko. Jadi gak ada PP-nya. Kalau yang MTS ada PP-nya. MTS PP Al-Wusko,
MA-nya MA Al-Wusko, SMK-nya SMK Al-Wusko. Kok bisa beda? Ya itu kan berdasarkan izin operasi Nah gitu. Jadi hari ini kalian mesti tahu itu. Nah itu berdirinya Pondok Pesantren Al-Wusko. Tanggal berdirinya sekali lagi kita ulang. Tanggal berapa? 25 Mei. Tanggal 25 Mei tahun 1984. Yang kedua, Al-Wusko itu memiliki moto. Motonya, Pondok Pesantren Al-Wusko itu berdiri di atas dan untuk semua golongan. Bapak ulang lagi. Moto Pondok Pesantren Al-Wusko itu adalah berdiri di atas dan untuk semua golongan. Apa maksudnya? Jadi jangan, kalau ada yang nanyakan Al-Wusko itu pesantren NU, apakah Al-Wusko pesantren Muhammadiyah, apakah Al-Wusko pesantren Persis, atau Al-Wusko itu pesantren Jemaah Tabligh? Enggak. Pondok Pesantren Al-Wusko adalah untuk umat Islam. Sekali lagi, berdirinya di atas semua golongan dan untuk semua golongan. Bukan hanya Muhammadiyah, bukan hanya Persis, bukan hanya Nahdlatul Ulama. Kalaupun para pimpinannya punya keyakinan atau punya organisasi tersendiri, tidak jadi masalah. Tetapi pondoknya ini, ingat, berdiri di atas dan untuk semua golongan. Jadi mungkin ada peserta didik yang berasal dari organisasinya Muhammadiyah ikut di Al-Wusko, boleh? Boleh. Yang asalnya dari NU untuk SLTA nih, mungkin ada yang mengenal. Dari Nahdlatul Ulama atau NU, boleh pesantren di Al-Wusko menjadi peserta didik di Al-Wusko, boleh? Boleh. Mungkin ada yang dari Muhammadiyah ingin sekolah di Al-Wusko, boleh? Boleh. Karena sekali lagi pondok ini berdiri di atas dan untuk semua golongan. Oke. Sampai di sini. Yang pertama tanggal berdiri Pondok Pesantren Al-Wusko, yang kedua adalah moto Pondok Pesantren Al-Wusko. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Kita langsung komunikasi. Biar kalian kenal. Kita saling mengenal. Kita saling akrab. Tidak membeda-bedakan ini SMK, ini Aliyah, ini Sanawiyah. Kita komunikasi biasa saja. Karena kita sama-sama dididik di Pondok Pesantren Al-Wusko. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Belum? Oke. Yang ketiganya, pertama pendirian Pondok Pesantren Al-Wusko bukan milik perseorangan. Itu yang diamanatkan oleh pimpinan pondok pertama. Sekali lagi, Pondok Pesantren Al-Wusko ini bukan milik perseorangan. Maka ingat, kepengurusan di Pondok Pesantren Al-Wusko itu tidak ada keluarga loh. Kalau kalian mengenal nanti di yayasan ketua yayasannya siapa, sekretarisnya siapa, bendaharanya siapa, bukan ada kekeluargaan, tidak ada. Bukan turun, maksudnya bukan misalkan ketua yayasannya bapaknya, sekretarisnya istrinya, bendaharanya anaknya. Tidak, di Al-Wusko tidak seperti itu. Pondok Pesantren Al-Wusko ini adalah milik masyarakat. Sehingga pendirinya di awal, pendirinya Pondok Pesantren Al-Wusko bukan hanya ada di RT 6 loh. Al-Wusko didirikan oleh tokoh masyarakat yang ada di Desa Tenjo Maya. Yang
Yang pertama dari RT 1 sampai dengan RT 15. Kalau dulu itu baru 15 RT. Sekarang ada pemekaran sampai dengan 19 RT ya. Ada yang hari ini para pendirinya sudah almarhum semua. Tinggal keluarga-keluarganya, keluarga almarhum yang melanjutkan mengabdikan dirinya di pondok ini. Jadi itu, sekali lagi, pondok pesantren Al-Wusqa ini bukan milik keluarga, bukan milik perseorangan, melainkan milik masyarakat. Maksudnya apa? Kepengurusan yang berada di dalamnya bukan hubungan darah maksudnya yang diada, tetapi betul-betul hasil musyawarah. Berapa tahun sekali coba Al-Wusqa melaksanakan musyawarah besar? Ada yang tahu? Nah, Bapak kasih tahu, Pondok Pesantren Al-Wusqa melaksanakan musyawarah besar itu setiap 5 tahun sekali. Kemarin musyawarah besar terakhir itu tahun 2021, di mana ketua yayasannya terpilih adalah Bapak Ade Taswa Sutiawan SPD, kemudian sekretarisnya Pak Maman Suparman, dan pengurus yang lainnya, diikuti oleh pengurus yang lainnya, hasil musyawarah. Tapi terjadi ada perubahan atau musyawarah luar biasa berhubungan dengan kepemimpinan di pondok pesantren ini sudah wafat, yakni Pak Kiai. Nah, maka dilaksanakan musyawarah luar biasa tahun 2024 kemarin. Maka terpilihlah salah satunya pimpinan pondok yang hasil musyawarah tahun 2024, yaitu Kiai Agus Munadin. Itu pimpinan pondok kita. Nah, jadi sekali lagi Bapak ulang, yang pertama, Al-Wusqa berdiri tanggal 25 Mei tahun 1984. Yang kedua, moto pondok pesantren Al-Wusqa adalah berdiri di atas dan untuk semua golongan. Tidak memilah-milah. Pondok ini adalah milik NU, milik Muhammadiyah, milik Persis, milik Ahlus Sunnah. Bukan Ahlus Sunnah yang sama nanti. Islam Jamaah, bukan. Milik atau berdiri di atas dan untuk semua golongan. Yang ketiganya, pondok pesantren Al-Wusqa ini adalah milik masyarakat, bukan milik keluarga. Tetapi ingat, karena dibahas di dalam ADART, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Yayasan Pondok Pesantren Al-Wusqa, proses pelaksanaan musyawarah besarnya. Maka saya dia masukkan kepala aliyahna, bapakna, kepala sanawiyahna, adina, kepala SMK-na, dulurna daya. Ini semua hasil musyawarah. Jadi setiap ada kegiatan di pondok pesantren Al-Wusqa itu dimusyawarahkan. Tidak serta-merta karena keturunan, tidak. Yang selanjutnya kita mengulang lagi apa yang telah disampaikan tadi, Bapak sempat dengar apa yang disampaikan oleh pimpinan pondok terkait visi, misi dan tujuan pondok pesantren Al-Wusqa. Visi pondok pesantren Al-Wusqa yang pertama adalah membentuk apa tadi? Membentuk manusia yang berpengetahuan. Yang kedua, yang lanjutnya kelewat. Nah ya, kelewat, jangan yang berjiwa inovatif mah terakhir. Yang berakhlakul karimah, berpengetahuan luas, dan berjiwa inovatif. Apa yang dimaksud dengan jiwa inovatif? Apa yang dimaksud dengan jiwa inovatif? Secara sederhananya memiliki pemikiran untuk perubahan, inovasi. Tidak misalkan, mohon maaf sekali lagi, yang namanya PBB itu seperti itu aja. Maka ada hari ini
di kepramukaan ya, mau tahu. Ada yang namanya PBB variasi. Nah, itu karena inovasi. Nah, Al-Wusqa ini memiliki tujuan jangka panjangnya adalah menghadirkan atau mencetak manusia-manusia yang berjiwa inovatif. Yang pertamanya dulu yang berpengetahuan luas. Maksudnya ada berpengetahuan luas ini karena di Al-Wusqa ini ada pendidikannya di tingkat MTS. Ketika selesai MTS maka melanjutkan ke SLTA-nya, baik itu madrasah aliyah ataupun sekolah menengah kejuruan, itu untuk mengembangkan pengetahuan. Itu tujuannya. Akhlakul karimahnya ya dibimbing di dalam pendidikannya itu sendiri. Makanya hari ini kemarin kan sempat disampaikan oleh Kepala MTS sebagai salah satu program MTS, di mana juga merupakan salah satu program pondok. Hari ini itu sebelum masuk sekolah itu semua santri baik tingkat MTS, MA ataupun SMK akan digiring ke masjid untuk melaksanakan sholat sunat duha berjamaah. Indah. Itu merupakan cita-cita pimpinan pondok dari yang dulu, bagaimana cara mengondisikan peserta didik atau para santri agar memiliki kegiatan yang bareng-bareng. Itu merupakan bentuk gotong royong atau kebersamaan. Jadi bareng-bareng melaksanakan sholat sunat duha berjamaah, kemudian baca Quran berjamaah. Apalagi kalau dibandingkan dengan pelajaran dulu yang dulu, sangat ketinggalan gitu. Kalau zaman Pak Maksudin, Pak Yaman dulu, pagi-pagi itu ada muhadasah 3 bahasa, komunikasi 3 bahasa. Yang pertama bahasa Inggris, yang kedua bahasa Arab, yang ketiga bahasa Indonesia. Arab, Inggris, dan Indonesia. Kalau bahasa Indonesia mah jarang. Yang paling sering adalah muhadasah 2 bahasa adalah bahasa Inggris dengan bahasa Arab. Itu setiap pagi. Selesai melaksanakan sholat subuh, yang dulu itu melaksanakan senam pagi. Senam paginya kemana? Ya jalan kaki atau berolahraga sampai ke lapang bola balik lagi ke sini, baru setelah itu melaksanakan sarapan pagi. Itu ada kegiatan. Apakah anak-anak dulu sadar melaksanakan kegiatan tersebut dengan rasa sadar? Enggak. Zaman dulu Pak Maksudin merasa dipaksa juga. Nah, maka hari ini kalau kalian merasa dipaksa untuk melaksanakan kegiatan, sama. Karena kenikmatannya nanti akan kalian rasakan selesai melaksanakan atau setelah selesai belajar di pondok ini. Artinya setelah menjadi alumni. Yang selanjutnya kalian akan bertanya mungkin, apakah ada alumni yang sudah berhasil hari ini? Oh, sangat banyak. Alumni yang berasal dari pondok pesantren Al-Wusqa yang bekerja di tingkat atau menjadi pelaku kegiatan di tingkat desa, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, bahkan sampai tingkat provinsi ada. Di kepolisian banyak. Bahkan alhamdulillah hari ini pondok pesantren Al-Wusqa, salah satu alumni pondok pesantren Al-Wusqa yang sekarang menjadi kepala desa Tenjo Laya. Itu kan alumni Al-Wusqa. Kita patut bangga. Itu alumni kedua, maksudnya alumni kedua, salah satu alumni pondok pesantren Al-Wusqa yang kedua yang menjabat kepala desa Tenjo Laya. Alumni yang pertama atau alumni Al-Wusqa yang pertama pernah menjabat kepala desa adalah Haji Abdul Rohimi. Itu sekali lagi visi pondok pesantren Al-Wusqa. Yang keduanya misi pondok pesantren Al-Wusqa. Misi yang pertama adalah sebagai lembaga dakwah. Awas,
Seperti yang disampaikan oleh Pak Kiai tadi, bahwa yang namanya dakwah itu bukan ceramah. Yang namanya dakwah itu bisa dengan pekerjaan, bisa dengan harta, bisa dengan pemikiran, dengan sumbangsi apapun, itu namanya dakwah. Yang paling inti dakwah di pondok pesantren Al-Wusqa itu adalah menjadi suri tauladan. Nabi itu yang paling sering ceramah atau dakwah sih? Yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad, Rasul kita, Rasulullah SAW, ceramah atau dakwah? Dakwah. Salah satu contoh dakwahnya nih, Nabi. Yang paling teringat oleh Pak Maksudin sampai hari ini, Nabi itu setiap berangkat ke masjid ingin melaksanakan sholat. Dalam sejarahnya ini, dalam hikayatnya, ada seorang Yahudi yang selalu meludahi beliau. Sok lamun urang nek mangkat ka masjid, aya jelema nu teu apal diciduhan mun bro. Tuh. Direret moal. Bapak tanya, kalau kita nih mau berangkat ke sekolah atau berangkat ke masjid, mau melaksanakan sholat, tiba-tiba ada orang yang tidak kita kenal meludahi kita, mau kita tengok nggak? Nek direret moal, direret bari nyopot pamaredo, itu kita kan. Tapi Rasul itu dakwah. Apa dakwahnya? Dia tidak pernah menolehnya, lewat aja, langsung ke masjid. Apakah dicuci ludahnya? Dicuci dan najis satu, cuci, pulang. Mau sholat, lagi diludahi lagi oleh Yahudi. Berkali-kali tidak pernah dilihat, tidak pernah ditoleh artinya orangnya. Dibiarkan aja, cuek aja Rasul melaksanakan sholat. Tiba-tiba satu saat pas dia masuk ke masjid, tidak ada yang meludahi, artinya tak ada penyiduhan. Apa yang terjadi? Setelah sholat, Rasul itu bertanya kepada para sahabat, lamun cek urang bahasa urang, lamun teh mah contohna kasih ayi, ji, ayo sok nyiduhan uing tadi, kemana nya? Nanti dokter, nyiduhan aja nama. Kemana nya? Ditanya kenteh lain amek, kaget, heran. Kunaon teu aya nyiduhan. Yang pada akhirnya para sahabat menjawab, sekarang dia tidak ada karena dia sedang sakit. Yahudi tak? Yahudi artinya berbeda agama, bukan satu agama. Apa Rasul? Setelah itu Rasul mengumpulkan makanan dan minuman untuk diantar kepada orang yang sakit tersebut. Saha panggilan ningali keur jelema eta geuring. Rasul itu bukan ceramah, itu dakwah namanya. Datang ke rumah orang sakit, orang Yahudi tersebut. Setelah itu Nabi mengasih makanan, bahkan sampai menyuapi beliau karena sedang sakit. Singkat cerita, apa yang terjadi? Kemudian orang Yahudi tersebut mengucap syahadat setelah sembuhnya. Karena apa? Karena ditanya oleh seorang Yahudi tersebut, siapa yang menyuapi saya ketika sakit? Yang menyuapi kamu ketika sakit adalah orang yang setiap hari engkau ludahi. Itu bentuk kasih sayang, bentuk dakwah seorang pemimpin kepada umatnya. Contoh anu kedua, yang tidak pernah bosan. Kamu sering dimarahi orang tua? Sok dicarekan ku kolot tara? Rajin dicarekan ku kolot tara? Sok rajin gunung? Rajin gunung? Rajin. Pulang ke mana? Ke imah deui akhir dakwah itu bukan imah nu sejen. Sekali lagi, ketika kita dimarahi oleh orang tua, mungkin kesal karena kamu belum tahap. Apa
belum sadar apa yang menjadi kesalahan kalian. Pulang lagi ke rumah, besoknya biasa lagi sama orang tua, minta lagi jajan, dikasih lagi jajan sama orang tua, dikasih lagi, karena itu bentuk kasih sayang. Itu juga kategorinya bentuk dakwah orang tua sama kita. Bukan ngababral yang dicari kamu, orang jatuh benar terus mata kabur. Tapi walaupun demikian, kita balik lagi ke rumah karena memang kita belum punya rumah yang lain selain rumah orang tua. Itulah bentuk kasih sayang. Bedakan dakwah dengan ceramah. Kalau yang ceramah kalau sama maksudin dia, itu bukan dakwah, itu mah ngacaprak. Alias lamun dina eta nama ceramah. Dakwah itu bukan itu. Tetapi ceramah juga sebagian daripada dakwah. Hanya bagian ceramah itu, bagian daripada dakwah. Oke, yang selanjutnya, misi Pondok Pesantren Al-Wusko adalah sebagai sumber perubahan. Tadi kembali lagi kepada visi, bahwa visi Pondok Pesantren Al-Wusko itu adalah berjiwa inovatif. Ada hubungannya dengan misinya, yaitu sebagai agen perubahan. Perubahan untuk apa? Perubahan agar berubah ke arah yang lebih baik. Yang tadinya kita tidak bisa baca menjadi bisa baca. Asalnya tadi nanti bisa ngitung, bisa jadi ngitung. Asalnya tadi ngitungna matematikana, dina hitungan matematika ya. Timbang perkalian teh hiji nepi ka 10, disegani sanawiyah mati 10 nepi ka 20. Di aliyah di 20 nepi ka 30 misalkan. Keur di SD mah mengenal ciri makhluk hidup teh cuma 7. Di sana cuma hanya mengenal ciri makhluk hidupnya itu saja, tapi tidak dijelaskan dengan mendetil. Tetapi ketika masuk ke Al-Wusko, mengenal ciri makhluk hidup itu dengan ciri-ciri, selain ciri-cirinya adalah dengan contoh-contohnya. Masuk lagi ke tingkat SLTA, selain contoh-contohnya yang dari makhluk hidup yang 7 itu dijelaskan lebih rinci lagi dari perbagiannya. Nah, itu menjadi agen perubahan mindset, perubahan pemikiran kita. Yang tadinya kekanak-kanakan menjadi lebih dewasa. Salah satunya di Al-Wusko ada 2 organisasi yang tidak bisa terlepas dari Pondok Pesantren Al-Wusko. Yang pertama, nama organisasinya apa? Apa? OS PPA. Apa OS PPA? Yuna ka sana nuka aliyah jeung SMK ya. Apa OS PPA? Organisasi Pondok Pesantren Al-Wusko eta mah OPPA. Organisasi kurang tepat. Ya. Baru. Dina saku. Sok baca. Atuh kadin tong maca nu sorangan nu kabelah dia atuh ya. Organisasi santri Pondok Pesantren Al-Wusko. Kenapa tidak siswa? Karena terdiri dari 3 lembaga. Ada sanawiyah, ada aliyah, ada SMK bersatu di sana. Sehingga tidak memunculkan lagi keegoan seperti tadi, bahwa Al-Wusko ini berdiri di atas dan untuk semua golongan, sehingga tidak ada ego. Ini budak sanawiyah, ngomong di aliyah, ya di SMK. Disatukan dalam salah satu organisasinya, yaitu OSPPK. Yang kedua, di bidang pengembangannya ada organisasi santri yang kedua, yaitu GP3A. Apa GP3A?
Nah, gerakan pramuka pondok pesantren Al-Wusko kan tidak disebutkan gerakan pramuka sanawiyah Al-Wusko, gerakan pramuka aliyah Al-Wusko, gerakan pramuka SMK Al-Wusko, tidak. Tetapi nama organisasinya adalah gerakan pramuka pondok pesantren Al-Wusko. Itu yang kedua. Yang ketiganya, sebagai sarana pelayanan. Oke, kita ulang yang ketiga-tiganya. Sebelum dijelaskan, yang duanya takut lupa. Misi pondok pesantren Al-Wusko yang pertama, sebagai lembaga dakwah. Yang kedua, sebagai sumber perubahan. Dicatat itu. Rama, catat tuh. Tanya ayo ujian anak ke beres MPLS, ayo nanti lulus pulang ke orang tua anak. Ulangi lagi ya. Visi pondok pesantren Al-Wusko yang pertama apa? Misi pondok pesantren Al-Wusko yang pertama apa? Sebagai lembaga dakwah. Lelaki nuka hiji. Tah hebatna lalaki mah tong turun ini sekaluah di jero kana ke poho. Sekedar. Oke, yang ketiganya sebagai sarana pelayanan. Pelayanan apa? Nah, maka ingat nanti ada pengembangannya lagi yang ketiga. Tapi kamu harus ingatnya dulu. Jadi ada 3 misi pondok pesantren Al-Wusko. Nah, ini dikembangkan dalam yang bentuk pelayanan di pondok pesantren Al-Wusko. Yang pertama, pelayanan bidang pendidikan. Nah, pelayanan bidang pendidikannya di Yayasan Pondok Pesantren Al-Wusko ini dari tingkat prasiaga lamun di pramuka sampai dengan tingkat atas. Yang bergabung di Al-Wusko, Yayasan Pondok Pesantren Al-Wusko yang pertama ada Raudatul Atfal. Raudatul Atfal itu RA atau TK, ada 3 lembaga yang bergabung di Yayasan Pondok Pesantren Al-Wusko. Yang pertama RA Darut Taqwa RT 05, yang kedua RA Rabani Cijere, yang ketiga RA Rabani Nyalindo. Itu semua di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Al-Wusko. Yang kedua Madrasah Ibtidaiyah. Madrasah Ibtidaiyah yang bernaung di Yayasan Pondok Pesantren Al-Wusko karena sebagai sarana pelayanan, sekali lagi melayani lembaga yang ingin bergabung secara aturan atau hukum. MI yang mana? MI Al-Risaro RT 05. Itu semua kedua lembaga itu berada di luar lingkungan pondok, tetapi bernaung secara badan hukumnya saja. Nah, yang ketiga, keempat dan kelima itu berada di lingkungan pondok pesantren Al-Wusko, yaitu Madrasah Sanawiyah Pondok Pesantren Al-Wusko, yang kedua Madrasah Aliyah Al-Wusko, yang ketiga Sekolah Menengah Kejuruan Al-Wusko atau di tingkat MTSPP Al-Wusko, MA Al-Wusko, SMK Al-Wusko. Yang selanjutnya pelayanan bidang kemasyarakatan. Ingat loh, karena sebagai sarana pelayanan ada lagi pelayanan di bidang kemasyarakatan. Di bidang kemasyarakatan. Pelayanan yang pertama ada IKAP. Apa itu IKAP, Pak? Apa IKAP, Pak? Nanti kalau kalian sudah menjadi alumni Al-Wusko, maka akan bergabung di IKAP. Apa itu IKAP, Pak?
Ikatan Keluarga Alumni Pondok Pesantren Al-Wusqa. Kalimat yang kedua ya. Satu, IKAPA. IKAPA itu kepanjangan singkatan dari apa? Ikatan Keluarga Alumni Pondok Pesantren Al-Wusqa. Ini melayani semua alumni yang berasal dari Pondok Pesantren Al-Wusqa. Yang hari ini ketuanya terpilih adalah Pak Lala yang bekerja di Bekasi. Dan rencananya itu juga sama musyawarahnya setiap 5 tahun sekali kalau yang kemarin. Yang kedua ada yang namanya PBAYT dan FN. PBAYT dan FN itu ada dulu di depan ruang pimpinan pondok yang kemarin sudah renovasi. Ini pelang PBAYT dan FN. Ini bentuk pelayanan anak yatim piatu dan fakir miskin. Hari ini programnya masih berjalan, alhamdulillah. Selama kemarin Pak Maksudin menjadi sekretaris pondok, PBAYP dan FN ini masih berjalan. PB itu program bantuan anak yatim piatu dan fakir miskin. Program bantuan anak yatim piatu dan fakir miskin. Ini bentuk pelayanan Pondok Pesantren Al-Wusqa kepada anak yatim piatu dengan fakir miskin. Ini dengan masyarakat. Yang kedua, ingat nih untuk anak-anakku sebelum terlewat karena memang di slide-nya terlewat. Imam Syafi'i mengatakan bahwa adab itu di atas, derajat adab itu di atas ilmu. Bapak ulang, takut kelewat nanti sebelum kesana. Karena ini berhubungan dengan ini nih. Adab itu, derajat adab itu di atas ilmu. Contoh adab anu kumaha neng? Anak-anakku, contoh adab yang seperti apa? Tingkah laku. Saya masuk sekolah itu. Kompi berek mungkin salah kabar lompat. Tingkah laku perilaku kita. Salah satu contoh nih. Ini contoh adab. Lewat dulu ini. Kalau berbuat salah bilang maaf. Itu ada. Kalau butuh bantuan bilang tolong. Kalau dapat hadiah ucap terima kasih. Kalau mau lewat bilang permisi atau punten. Nah, ulang lagi. Jadi yang pertama, kalau berbuat salah, bilang apa tadi? Punten, kurang saya namakan gitu. Punten, kok dilepas. Ya mang aja, salah dicorekan. Terus kamu temungku, ulang yuk, kamu kan karena gitu ya. Coba kalau kita kamu salah. Punten, halus. Mau jadi pasien. Yang sering kita cokwe di kelas, udah salah, gak mau disalahkan. Coba kalau kita salah, punten, abdi lepas, entos, beres, saya salaman, mau jadi pasien. Seringan gitu ya.
Kamu ketika di SD dengan teman pernah berantem nggak? Pernah. Yang salah siapa? Langsung nuduh batur salah. Itu gitu. Karena aku salah. Kajian mana yang salah, oke. Kenapa? Alasannya gengsi. Sekali lagi, kalimat yang pertama ini berhubungan dengan apa? Sopan santun. Kalau salah bilang maaf. Kalau butuh bantuan bilang tolong. Puntennya, ada nyuhunkeun bantosan. Name pangyanakeun acuh di ditu ditelalep. Kalau kita sebentar lagi kan mau tema ya, kita butuh bantuan teman-teman dalam satu ruku. Maaf deh, butuh bantuannya, pinjam bukunya deh, boleh? Boleh ya? Nah iya, contoh itu. Boleh dibikin, gak apa-apa, kenal buku. Itu kan ketemu, enak. Yang pertama yang menjadi enaknya, kita merasa coba itu, bang, tong cicing wae tuh, coba kalian itu bro. Nah, contoh lagi, pan pada semua jihad kan? Ya gitu. Padahal lo contohan gitu. Contoh. Coba kalau betul. Ayo laptop. Pan udah makan kopi dulu lah. Kawaru. Ya. Ingat ya, sok tuh. Apa contoh? Kalau cewek gitu. Kan enak ya. Kalau seperti itu, gak bakalan ada yang berantem. Betulnya kali di mana? Kali di mana? Nanti baru ya. Betul. Oh, bahasa Arab. Jangan artis itu. Ya, Mbak. Biasa kamu 1000? Kali biasa. Mana tuh? Nanti om. Nah, kan gitu kan. Si Aji geus bareng ngaredet. Hayang cika gitu, bener mau bisa ye. Oke. Hansuri, gitu kan. Nah, sekali lagi, yang kedua apa? Tadi namanya ada sopan santun. Yang ketiganya apa? Yang pertama tadi kalau salah bilang maaf. Butuh bantuan bilang tolong, minta tolong. Yang ketiga kalau lewat bilang permisi alias punten. Pada ya nama orang ya, punten ya. Murah kali nunggu samulo nyanak motor barijin kenal potna. Wih, tong di masyarakat bisa kolak gitu. Padahal itu motor teh butut cuma. So motor alus mah itu disadar. Sekali gitu kan, sekali ngabatet gas teh geus pindah ke Amerika. Atawa sekali ngabatet gas teh puji itu. Ya apa lain? Oh ngomong ini pilih dia kalah ya gitu. Nah itu motor butut, motor alus, sekali gitu, berita salah kan, gitu. Sekali lagi kembali lagi ke ada. Kalau apalagi kita nih pendidikan untuk anak-anak itu sekalian. Kalau ada yang jalan itu bilang, punten bu, kelangkungan. Kita apalagi kalau kita bawa motor, ada yang lain jalan kaki. Kalau perempuan ada laki-laki yang sedang jalan kaki, jangan ditawarin, bilang maaf aja. Tapi kalau laki-laki misalkan ada laki-laki sedang orang tua jarang-jarang, Pak pada kemana? Ayo pada ngiring. Neng, ujang, mama bapak mah tidak ada cici. Wios, dasarnya ngojek, itu. Yuk mulai, ikut aku itu. Semua siapa Ingat. Jangan-jangan ada doa orang lain yang akan didengar oleh malaikat. Cek anu kaliwatan teh.
titatok acan teh banyak motor head gitu. Cukup wah karena solokan. Cukup di pakan deui. Kan itu. Hati-hati ya. Sekali lagi. Boleh Bu, ada yang bawa kendaraan ini, anak SMK. Ayah bawa motor? Ayah. Ulang kali ya? Bawa motor? Calon anak MTS ada yang bawa motor? Gak ada. Diantarnya? Dijajak? Ada yang ikut mamahnya, ada yang ikut bapaknya, ada yang ikut kakaknya. Nah, hati-hati. Jadi kalau lewat itu bilang permisi, punten. Ya mana lain? Punten. Ada orang tua lagi duduk. Ada orang tua lagi duduk. Kita harus, orang mah khususnya rata-rata so. Rata-rata. Tapi saya mah paling mohon maaf nih, paling gak seneng kalau udah wajahnya cantik, laki-lakinya juga ganteng, giliran apa namanya foto sendiri itu apa namanya selfie banyak gaya, bayangin. Nges kasep, kadon ngeruksak banget. Bro. Ingat sekali lagi. Ada. Di rumah boleh? Ya boleh di rumah mah. Ulah ieu mah. Loba batur di lapangan pas aduh, Gusti banget guys halus nek di ruksak itu teh. Oke, ulang lagi nih. Ada, Bapak ada. Tadi kalau salah bilang bahasa kurangnya apa? Bahasa urangnya non? Hampura, atau ilmu salah itu di situ ditanya. Hapunten atau abdi melepat. Mau jadi anu kedua? Yang kedua? Kalau butuh bantuan, ucap tolong. Punten bantosan abdi. Punten mulut bantosan bahasa Sunda. Yang ketiga? Kalau lewat bilang punten, tuh dina Sunda mah ada loba bahasa. Punten kayak wae. Punten. Iring ngalangkung. Butuh bantuan, punten. Bantosan. Salah, punten abdi nu lepat. Punten ukur. Mengabdi kesah. Itu ada. Oke. Kembali lagi kepada pokoknya tadi bahwa Al-Wusqa ini adalah sebagai sarana pelayanan di bidang pendidikannya sudah tadi. Bidang pendidikannya ada tingkat diawali dengan tingkat RA. Kalau di pendidikan kepramukaannya dari prasiaga berarti tingkat MI Madrasah Ibtidaiyah, kemudian tingkat Madrasah Sanawiyah yang ada di lingkungan Pondok Pesantren Al-Wusqa ini, Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah, dan sekolah menengah kejuruan. Itu bukti pelayanan, pelayanan kepada masyarakat di bidang pendidikan. Sekarang pelayanan yang keduanya di bidang sosialnya. Yang pertama nih, pelayanan di bidang sosialnya. Yang pertama ada apa tadi? IKAPA. Apa itu IKAPA? Ikatan Keluarga Alumni Pondok Pesantren Al-Wusqa. Itu merupakan bidang pelayanan di bidang sosialnya. Yang kedua ada PBAYP dan FM. PBAYP dan FM itu apa namanya tadi? Program bantuan anak yatim piatu dan fakir
miskin. Nah, sekarang ada yang ketiganya. Yang ketiganya apa? Kedengarannya apa? Ada yang namanya gema. Gema itu singkatan dari Gerakan Ekonomi Masyarakat dan Alumni. Ini bidang pelayanan loh. Membuktikan bahwa Al-Musqa ini betul melayani dari berbagai bidang, baik di bidang pendidikan ataupun bidang sosial kemasyarakatan. Kerjasamanya dengan siapa? Ya dengan instansi terkait. Dan alhamdulillah sampai hari ini ada yang senantiasa hampir setiap bulan itu ada yang mengirim sembako untuk anak yatim yang dikirim ke melalui pimpinan pondok. Kalaupun tidak semua anak yatim atau yatim piatu yang ada di pondok ini tidak kebagian semuanya, itu bukan masalah. Artinya yang minggu ini atau tak bulan ini kebagian, tapi bulan depan berarti tidak kebagian, gantian untuk yang lain. Ini adalah bentuk pelayanan di bidang sosial dan kemasyarakatan. Sudah, itu sampai di sana terkait dengan pengenalan pondok pesantren Al-Musqa. Oke, sebelum dilanjut atau sebelum selesai, ada oleh-oleh dulu biar kita tidak ngantuk. Silakan ditulis. Silakan ditulis. Tepuk konsentrasi. Tepuk konsentrasi. Tepuk ya, ini mah bentuknya tepuk. Jadi yang pertama tepuk konsentrasi. Isinya aku konsentrasi. Bawa cek pulpennya. Kira pulpen enggak? Hah? Saya. Ya, dari hah? Yang kedua, karena aku ingin tahu. Yang ketiga, guru berbicara. Yang keempat, aku mendengarkan. Terakhir, siap. Jadi bagaimana bunyi tepuk konsentrasi itu? Tepuk konsentrasi yang pertama, aku konsentrasi. Yang kedua, karena aku ingin tahu. Yang ketiga, guru berbicara. Yang keempat, terakhir jawabannya siap. Oke. Kita buktikan. Tepuk konsentrasi. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guru berbicara. Aku mendengarkan. Siap. Siap.
ya. Ulang lagi. Satu baris. Tuh. 1, 2, 3. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi. Aku ingin tahu. Aku berbicara. Aku mendengarkan. Siap. Nah. Jangan kalah. Iya, tepuk konsentrasi. Bicara. Aku Mendengarkan. siap. Nah, oke. Alah, makan ini. Tapi baris kedua kan udah masa tak. Baris ketiga. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guru berbicara. Aku mendengarkan. Siap. Alah, bencana. Mari cepat. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guru berbicara. Aku mendengarkan. Siap. Sekarang semuanya tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guru berbicara. Aku mendengarkan. Siap. Oke. Karena bahasa juga sudah selesai. Silakan. Ada yang mau bertanya, ada sisa waktu cukup panjang, silakan yang mau bertanya. Kalau tidak ada ya sudah selesai. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, maka Bapak yang akan bertanya. Ayo. Awas, yang lain tidak boleh jawab. Berarti yang boleh jawab satu baris. Apa moto pondok pesantren Al-Musto? Hah? Berdiri di atas dan untuk semua golongan. Apa visi pondok pesantren Al-Musto? Apa visi pondok pesantren Al-Musto? Ya. Apa visi pondok pesantren? Sebagai makan apa? Sebagai lawan pelajaran? Sebagai lembaga kebaikan? Sebagai rusak? Ya, ulangi. Sebagai lembaga apa? Sebagai lembaga pelajaran? Apa akan melibatkan visi? 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 Nah, jawabannya. Nah, semua manusia terus membuat ayam. Membuat. Nah, kemudian Baria. Lalu bisa balik kabeh. Berapa tanggal berdirinya Al-Musto? Tahun?
Nah, 1925. Tahun berapa? Hah? 45 kan. Ada yang tahu? Jangan yang ini mah, SLA. Yang MTS. Jangan ada yang tahu? Berapa? Tanggal berapa? 25 Mei tahun 1985. Tepuk tangan. Sebagai sarana pelayanan Pondok Pesantren Al-Wusto nih, Pondok Pesantren Al-Wusto melaksanakan 3 program kegiatan yang berhubungan dengan bidang sosial dan kemasyarakatan. Sebagai sarana pelayanan, Pondok Pesantren Al-Wusto membuat 3 lembaga yang berhubungan dengan pelayanan di bidang sosial dan kemasyarakatan. Apa saja? Yang pertama, IKAPA. Apa itu IKAPA? Ikatan Keluarga Alumni Pondok Pesantren Al-Wusto. Oke, yang kedua, PBIP dan FM. Apa itu PBIP dan FM? Program bantuan anak yatim piatu dan fakir miskin. Fakir miskin. Yang ketiga, Kema. Apa itu Kema? Gerakan ekonomi masyarakat dan alumni. Nah, kenapa di sininya masyarakat dulu, tidak alumni dulu? Iya. Tidak gerakan ekonomi alumni dan masyarakat, tetapi gerakan ekonomi masyarakat dan alumni. Lain ku masyarakat enak kunana neong maknya. Geam. Lain mah bisa bukan masalah singkatan bukan. Iya. Kayak singkatan tuh enak jadi geam, Pak. Karena seorang alumni itu yang paling pasti adalah akan menjadi masyarakat. Pak Maksudin Didi sebagai seorang guru, Pak Yaman sebagai kepala MTS di sekolah, Pak Maman sebagai kepala MA di sekolah, Pak Farid sebagai kepala SMK itu di sekolah. Pulang dari sekolah ke rumah jadi jabatan yang abadi itu kita itu adalah sebagai masyarakat. Jadi jangan bangga menjadi seorang yang pintar di lembaga pendidikan atau di sekolah menjadi juara atau apapun, ketika belum bisa mengimplementasikan kemampuannya di lembaga atau di sekolah ketika mereka terjun di karena seorang yang kasomor di sekolah, sekali lagi Bapak ulang, karena seseorang yang tersohor di sekolah belum tentu di masyarakat terpakai, bisa komunikasi di masyarakat. Oke. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan mungkin pada kesempatan ini. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan kata, karena nunggu ada yang bertanya, tidak ada yang bertanya, menunggu ada, kalaupun ada yang sudah ditanya, alhamdulillah jawabannya sudah sampai atau sudah diketahui. Itu saja, ditutup. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah wa billahi wal barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak pemateri kita atas materi yang telah disampaikan. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat dan memotivasi kita semua. Demikianlah pembahasan materi kali ini. Kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan dalam bertutur kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian jangan dulu keluar karena ada ibu pengawas nanti akan yang ada menyampaikan materi sebentar, mungkin tidak akan lama. Ibu pengawas MTS nanti akan masuk, jadi tolong anak-anakku sekalian jangan dulu keluar ya. Oke, kalaupun waktunya sudah, karena kalaupun memang ini untuk waktu istirahatnya juga belum sampai waktu istirahat, hanya materi dari Pak Maksudin sudah selesai.
Itu. Jadi sekali lagi pengumumannya untuk anak-anakku sekalian, baik MTS, MA dan SMK, jangan dulu keluar. Nanti ada arahan atau penyampaian dari Ibu Pengawas MTS.